Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Rika di channel Si Kedua Kelapa Parut. Nah, sekarang di video saya saat ini saya akan berbagi cerita sedikit atau berbagi informasi kepada teman-teman yang mungkin yang pernah merasakan seperti apa yang saya pernah rasakan, yaitu dimana ketika kita tuh mengalami sesuatu yang asing atau yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya atau berbeda. Saya itu bercerita atau mau berbagi informasi kepada teman-teman awal mula saya mengalami kebangkitan spiritual dalam diri saya. 2020 yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu ya, dengan saat ini aku mengalami yang namanya gejala-gejala spiritual saya mulai menegur saya gitu dalam diri saya. Nah, ketika di situ mengalami yang namanya kebangkitan spiritual itu, saya kayak bukan diri aku loh, bukan diri saya ini gitu. Ini bukan saya gitu, berbeda 360 derajat atau intinya seperti itu. Terus yang mana yang misalnya aku tuh sukanya ini, itu semuanya aku tuh suka lagi gitu. Yang mana aku suka nongkrong, suka bergura gitu, suka bukan maksud saya tuh nongkrong nggak baik, bukan ya, karena saya yang nggak mau gitu. Karena ya ini adalah perjalanan spiritual memang yang sangat sulit, yang sangat menantang, yang banyak kali punya sampai saat ini gitu. Walaupun banyak juga orang yang mungkin yang mengatakan kita tuh aneh, mungkin dia mengatakan ih gila nih atau halu nih, itu ya memang itu adalah konsekuensi seorang yang mengalami kebangkitan spiritual gitu ya, yang seperti yang saya pernah alami juga gitu ya. Nah, 2020 aku mengalami awal mula kebangkitan spiritual dengan diri saya. Nah, pertama itu saya tuh nggak tahu bahwa ini adalah kebangkitan spiritual dalam diri saya itu mulai tumbuh gitu loh. Ketika dimana pada malam itu aku kan suka nongkrong di kafe yang ada live musiknya karena aku suka bernyanyi gitu. Walaupun di situ saya bukan penyanyi kafe atau penyanyi tetap, saya hanya pengunjung yang memang terkadang ada sesama pengunjung kafe atau siapapun itu biasa disuruh saya untuk sumbang lagu di kafe musik itu. Nah, awalnya dari sini ya. Dan ketika aku tuh mulai, tapi sebelum itu aku sering nyanyi gitu, tapi ini berbeda ketika aku tuh ini benar-benar disinilah awal mulanya saya mengalami namanya kebangkitan spiritual. Aku tuh bernyanyi. Nah, ketika aku bernyanyi di salah satu kafe yang ada di daerah aku, kota kecil, kafe yang ada di daerah aku, daerah itu cukup nggak besar, kota kecil. Nah, ketika aku bernyanyi di situ saya tuh melihat ya, kayak semua orang itu kagum sama saya, semua orang itu fans sama saya, semua orang itu suka sama saya, dan aku merasakan diri itu seorang bintang gitu loh. Dan di sini awalnya aku merasakan diri itu seorang artis yang besar, yang menghibur orang gitu kan. Gemeteran pada waktu itu ya, pada waktu aku tuh kayak merasakan di sini, aku akhirnya merasakan bahwa ini saya tuh melihat semua tuh orang itu suka sama aku gitu. Nah, dan seketika aku bernyanyi, semua tuh orang juga yang ada di hayang-hayang di kafe itu memang semuanya bertepuk tangan gitu loh. Yang sebelumnya memang sih aku suka bernyanyi, aku suka menghibur ya, walaupun memang biasa dan bukan, tapi nggak seperti biasanya, nggak seperti malam itu semua orang bertepuk tangan, sampai ada pejabat daerah pun juga kebetulan nongkrong sama istrinya sama keluarganya, dia juga bertepuk tangan gitu. Jadi wow, aku tuh langsung seketika diriku tuh berubah, yang tadinya tuh orang biasa ya, yang tadinya orang biasa, sekarang aku tuh didambakan dalam perspektif ketika aku tuh mengalami kebangkitan spiritual. Nah, di sini saya mau bilang ya, hati-hati kalian jangan terjebak. Karena pada waktu itu saya terjebak, saya terbawa arus ya, saya terbawa arus pada malam itu, pada malam ketika saya mengalami kebangkitan spiritual ya, karena saya nggak tahu ini apa gitu loh, ada yang berbeda dalam diri aku. Nah, ketika di situ saya sudah merasakan bahwa saya itu seorang bintang atau seorang artis ya, walaupun bukan artis ya, tapi bukan halu ya, karena kalau halu tuh itu berhalusinasi, cuma halusinasi tapi nggak ada nggak mengerjakan. Kalau saya itu mengerjakan gitu loh, seperti nyanyi, saya mengerjakan gitu. Tetapi saya tuh merasakan diri bahwa diriku seorang bintang, diriku seorang superstar gitu loh. Tapi saya terjebak pada waktu itu. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebangkitan spiritual dalam diri kita, yang mungkin kalau orang awam seperti aku pada waktu itu ya, aku enjoy, aku tuh kayak apa ya, kayak inilah aku gitu loh. Kayak nah, di situ aku tuh mulai kayak gimana ya, kayak mulai menjadi seorang bintang. Nah, walaupun aku yakin bahwa walaupun banyak orang di luar sana yang menganggap aku tuh halu atau gila atau apa, terserah mereka, intinya dalam waktu itu aku mengalami kebangkitan spiritual dalam diri aku. Lucu banget sih. Nah, dari situ awalnya gitu. Nah berjalan waktu, aku yang tadinya mulai yang sering aktif sama teman-teman, seperti sering nongkrong sama teman-teman, aku suka kemana-mana, aku suka pulang jam 4 subuh, jam 4 pagi ya, yang dulunya. Nah, seiring berjalannya waktu,
semuanya itu bertolak belakang atau berbeda banget dengan apa yang pernah saya alami. Yang dulunya saya itu suka tempat ramai, yang dulunya saya suka bergaul tempat banyak orang, nongkrong, sempat suka keramaian. Sekarang yang saya alami saat ini, kurang lebih 2 tahun setelah 2020 kan aku mengalami kebanyakan seksual. Di situ berproses dari 2021, 2022 itu mulai berproses sampai saat ini, kurang lebih setahun terakhir ini benar-benar pure aku tuh nggak mau, intinya aku nggak suka tempat keramaian, aku nggak suka banyak orang, aku lebih senang untuk menyendiri ya, aku lebih senang untuk menyendiri, merenung. Bukan berarti menyendiri itu bahwa saya juga nggak ada aktivitas, tidak, saya masih bisa untuk misalnya saya bikin konten atau apa gitu kan, konten YouTube aku gitu. Yang dulunya aku tuh aktif sama teman-teman, sahabat aku sekarang berbeda banget, nggak pernah. Bayangkan aja, satu sahabat aku, ada beberapa sahabat aku tuh satu kampung dekat, malahan rumah mereka dengan rumahku nggak pernah ketemu dalam kurang lebih 2 tahun terakhir ini, jarang banget dalam itu pun ketemu kurang mungkin 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Yang padahal yang dulunya itu di mana tiap detik apa bisa dibilang tiap detik di mana ada sahabat aku tuh di situ gitu, di mana ada sahabat di mana ada aku, sahabat itu ada di sama aku gitu loh ya. Sekarang berbeda banget. Nah, terus ujiannya juga ya, kita tuh kayak berjalan di atas kerikil kecil, semakin besar, sudah besar, sudah kecil gitu. Pasang surutnya, jujur ya, dari 2020 sampai saat ini 2023 saya mengalami kebanyakan spiritual. Aku tuh masih kayak masih bingung gitu loh. Di mana sih titik sampainya gitu loh? Di mana sih titik yang aku inginkan gitu? Masih sampai saat ini aku tuh masih meraba-raba gitu. Aku maunya kemana gitu, aku mau arahnya kemana gitu loh ya. Nah, inilah orang yang mengalami kebanyakan spiritual, memang mengalami kebanyakan. Nah, tapi yakin bahwa apabila kita sudah benar-benar melewati ujian dalam kita tuh mengalami kebanyakan spiritual ya, yakin dan pasti kita akan menerima manifestasi alam semesta ya, untuk diri kita, kebaikan kita, kebahagiaan pasti kita akan dapatkan, yakin dan percaya. Tapi kita harus sabar, tetap berjuang, tetap semangat ya, tuh punya visi misi tertentu dalam dirinya ya sebenarnya ya. Aku yakin kamu juga punya, mungkin ya sama dengan apa yang aku inginkan, apa sama visi kita gitu ya, bertugas sembang untuk alam semesta gitu ya, untuk menyelaraskan alam semesta, alam semuanya ciptaan Tuhan yang kita selalu berpikiran positif dan berdoa semoga semuanya yang ada di muka bumi berbahagia, itu aja. Jadi buat teman-teman yang mengalami kebanyakan spiritual, tetap semangat, jangan menyerah. Memang banyak kali tapi yakinlah kita akan mendapatkan suatu saat nanti manifestasi kebahagiaan atau keberuntungan lagi yang sangat luar biasa. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.